Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum. Pembatal yang ke-7 yaitu as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'alahu aw ridhiya bihi kafara. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Surat Al-Baqarah ayat 102. Pembatal keislaman yang nomor 7 adalah sihir. Nah, di antaranya juga adalah sarf dan 'atf. Ya, sarf itu adalah timbulnya kebencian yang dikarenakan sihir. Ya. Adapun 'atf adalah timbulnya kecintaan yang dikarenakan sihir juga. Ya. Jadi semuanya adalah sihir. Makanya sihir ini adalah pembatal daripada keislaman. Nah, definisi daripada sihir menurut bahasa adalah ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi. Karena itu menurut para ulama, sihir adalah apa yang tersembunyi dan tidak diketahui sebabnya. Ini pengertian daripada sihir. Kemudian sihir dalam syara' terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hakiki nyata, ialah ungkapan tentang perbuatan yang berpengaruh pada tubuh atau pada hati. Di antaranya adalah yang bisa mematikan dan ada yang bisa menimbulkan penyakit. Ya. Inilah hakiki. Kemudian yang kedua adalah tahyili atau pengelabuhan. Ialah apa yang berpengaruh pada penglihatan. Ya, penglihatan, lalu mata melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang sebenarnya. Nah, pada zaman sekarang sihir itu banyak sekali. Jenis-jenisnya banyak. Ya. Tidak hanya sekedar yang kita ketahui menurut dalil-dalil syar'i. Nah, pada zaman sekarang itu sangat banyak sekali dan berkembang daripada jenis-jenis sihir. Ya. Dan bahkan pakar daripada sihir itu
bisa ditemui pada semua media massa. Kalau terdahulu orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kesihiran itu bersembunyi secara sembunyi-sembunyi, sekarang secara online. Online dan offline juga ada. Dan bahkan kadang mereka berbaju dengan baju Islam, padahal Islam itu tidak mengajarkan tentang sihir. Ya. Mereka lah yang seakan-akan menguasai rahasia dan kunci-kunci kehidupan. Ya, makanya sangat lucu sekali kadang orang yang berkecimpung dalam dunia sihir. Ya. Kadang juga mereka itu mencari uang dari sihir itu, tapi kadang juga promosinya nggak masuk akal. Promosinya benda-benda yang bertuah, benda-benda yang berkhasiat luar biasa untuk mendatangkan rezeki, tapi bagi dirinya sendiri tidak bisa. Jikalau memang benar apa yang dia sangkakan dan dia yakini, seharusnya dialah orang yang pertama kali ya kaya. Nggak perlu menjual apa yang dia punyai, nggak perlu. Tetapi ternyata semuanya bohong, semua bohong. Eksistensi mereka kian diperkuat dengan dongeng-dongeng tahayul nenek moyang, utamanya yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lampau. Ini biasanya untuk mendukung daripada apa yang dia sampaikan. Ya, mendukung apa yang dia sampaikan, walaupun jauh dari dalil. Ya dalilnya itu dongeng-dongeng, legenda dan lain sebagainya. Jadilah semua itu sebagai sebuah ajaran dan aliran tersendiri yang ditafsirkan sebagai bagian dari agama. Wal'iyadzubillah. Masalahnya ya sekarang samar itu adalah ya karena memakai peci, memakai sarung, memakai baju takwa. Nah itu yang menjadi samar sekarang seperti itu. Ya, makanya kadang ada ustadz atau kiai juga nyambi menjadi dukun. Nyambi, Ra. Ironisnya sebagian kaum muslimin kian terbentuk akal dan pikirannya dengan semua itu. Lahirlah kemudian keyakinan yang berasal dari akal yang jumud, yang tergantung dan menggantungkan segala-galanya kepada orang sakti tersebut. Makanya dikatakan apa? Kenapa mereka itu disebut sebagai orang pinter? Karena yang datang orang-orang bodoh. Sahih enggak? Sahih. Atau dikatakan bahkan yang datang lebih bodoh daripada yang didatangi. Bahagia dan sengsara, senang dan susah, sehat dan sakit, berhasil dan gagal, maju dan mundur seolah-olah di tangan mereka. Umat pun mulai lupa akan kekuasaan dan ketentuan Allah. Makanya dia disebut sebagai pembatal daripada Islam. Kemudian sejarah munculnya sihir. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang menukil riwayat dari As-Sudi. Beliau berkata, dahulu kala syaitan-syaitan naik ke langit untuk mencuri kabar yang disampaikan oleh para malaikat tentang sesuatu yang akan terjadi di muka bumi berupa kematian, ilmu gaib dan perintah Allah. Saya kira ini riwayat ini dan kisah ini atau kisah ini sangat masyhur di telinga kita dan kita sering mendengarnya atau bacanya. Lalu kabar tersebut disampaikan kepada para dukun dan ternyata kabar tersebut banyak terjadi sehingga para dukun membenarkan apa yang disampaikan oleh syaitan. Makanya dukun itu adalah kepanjangan tangan daripada syaitan. Nah nanti dalam ayat ini disebutkan bahwasanya yang mengajarkan daripada sihir itu adalah syaitan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah syaitan mendapatkan pembenaran, mereka mencampur adukkan satu kenyataan dengan 70 kedustaan. Masya Allah, 70 kedustaan itu dipoles dengan sedemikian rupa, akhirnya jadilah dia itu apa? Hak. Ya. Kemudian menyebar isu di kalangan Bani Israel bahwa ia mampu mengetahui ilmu gaib, sehingga tidak sedikit di antara manusia terperdaya dan tertipu. Tidak ada yang tahu masalah gaib, wa ma ya'lamul ghaiba illallah, dan tidaklah ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Allah memberitahukan kepada Nabi Sulaiman tentang tipu daya syaitan tersebut. Lalu Nabi Sulaiman memendam seluruh catatan kalimat di bawah kursi kerajaan, dan tidak ada satupun syaitan yang mampu mendekatinya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, setan berubah wujud seperti manusia dan berusaha mengeluarkan catatan tersebut di bawah kursi Sulaiman. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, apakah kalian ingin mendapatkan harta karun yang tidak pernah terbayang? Maka syaitan menunjukkan sihir yang terpendam oleh Nabi Sulaiman di bawah kursinya, seterusnya dipelajari oleh manusia dari zaman ke zaman. Nah, makanya sihir itu bukanlah dari ajaran Islam. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu ini ya itu sudah terpendam. Jadi ada beberapa syariat yang memang tidak disebutkan syariatnya di zaman Nabi SAW, diantaranya seperti mut'ah. Pada zaman beliau mut'ah masih diperbolehkan. Kemudian ketika beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mut'ah itu diharamkan. Kemudian diharamkan juga oleh para sahabat, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya dalam riwayat Ibnu Katsir ini, dari riwayat As-Sudi ini, sehingga dikatakan bahwasanya apa? Dukun itu ya benar, tapi dia 1000 bohong. Sekali benar tapi banyak bohongnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, tentang ayat sihir. Ya, ayat sihir itu sebab turunnya adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, tersebar tuduhan di kalangan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Syubhat, fitnah. Ya. Begitu pula malaikat Jibril dan Mikail, lalu turun ayat tersebut sebagai bantahan terhadap tuduhan tersebut. Ya. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah bahwa Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir, apalagi sebagai tukang sihir. Nabi SAW aja tidak pernah mengajarkan sihir, aja dituduh sebagai tukang sihir. Ya. Begitu pula dengan kedua malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian hukum sihir, halaman 46, mempelajari sihir, mengajarkannya dan mempraktekannya dan ridha dengannya adalah kufur. Makanya orang-orang dukun itu, orang-orang yang mempelajari sihir atau apa istilahnya, main-main dengan sihir itu dihukum pancung, dihukum mati. Ya, dihukum mati. Oleh karenanya apa? Sihir adalah perkara syaitaniyah. Artinya apa? Dia itu asalnya bukan dari Allah, dan pengaruhnya secara rohani seperti gelisah, bingung atau mengkhayal, dan pengaruh terhadap mental, contohnya gila, stres atau gangguan kejiwaan yang lain, berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan diketahui orang banyak. Nah, ini adalah pengaruh daripada sihir. Iya. Sihir tergolong syirik dari dua sisi. Nah, disinilah yang perlu kita
ketahui dan pahaminya kenapa sihir itu bisa membatalkan keislaman. Ya. Pertama, karena sihir mengandung unsur meminta pelayanan dari syaitan dan ketergantungan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai agar syaitan tersebut mengajari kepada mereka tentang sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mengerjakan sihir dan mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah sihir mengandung unsur klaim mengetahui ilmu ghaib dan pengakuan berserikat dengan Allah dalam perkara ghaib. Ini jelas-jelas sebagai suatu perbuatan kufur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 65, katakanlah tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan sangat gamblang sekali bagi kita bahwasanya perkara gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, makhluk tidak ada yang tahu. Ya, makhluk tidak ada yang tahu. Ya. Dan ilmu gaib tersebut tidak diperlihatkan kepada makhluk kecuali hanya kepada Rasulnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada yang diridhoinya, yaitu para nabi dan rasul. Nah, adapun orang-orang saleh itu disebut dengan ilham. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab itu adalah rajulun mulham, seorang yang senantiasa diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keputusan-keputusan beliau kadang mencocoki dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara keutamaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di antara hal yang perlu diwaspadai adalah bahwa tukang sihir mempermainkan akidah umat Islam, karena memang betul biasanya yang menjadi objek utama bagi sihir ini adalah akidahnya orang-orang Islam. Ya, dan tujuannya adalah untuk merusak akidah Islam. Makanya orang-orang yang mempercayai sihir ini, mengamalkan sihir atau mempelajari sihir dan mengamalkan sihir, akidahnya rusak. Makanya Syekh menyebutkan di sini dia adalah sebagai pembatal Islam. Di antara mereka kerap kali menampakkan diri seakan sebagai tabib, ahli hikmah, dokter atau kiai, sehingga mereka menyesatkan kaum muslimin yang sedang sakit agar menyembelih kambing atau ayam dengan ciri-ciri tertentu yang ditujukan kepada jin. Ini mau sembuh tapi malah dipersulit. Biasanya suruh nyari ayam berwarna hitam. Ya kalau sekitarnya tidak ada dan itu menjadi syarat utama, kasihan dia nggak dapat pengobatan. Terlebih lagi biasanya kalau ayam hitam itu warnanya harganya sangat mahal. Pernah saya lihat itu harganya lebih dari 100.000, Masya Allah. Nah itu kalau seandainya disuruh makan tiap hari gimana? Tekor dia, sembuh belum, tapi sudah sekarat duluan duitnya, nggak sembuh-sembuh akhirnya. Nah seperti itulah, sesuatu yang menyelisihi syariat itu akan menyusahkan diri, menyusahkan diri. Makanya perkara yang paling mudah itu adalah menuruti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menjual isim-isim atau jimat. Makanya jimat itu yang saya tahu itu adalah kalimat jarwo doso. Barang siji kang dirumat, katanya begitu.
Makanya kasihan sekali orang yang seperti itu. Kenapa? Dia yang sehat itu disibukkan dengan benda mati. Padahal benda mati itu tidak ada yang keramat. Benda mati itu tidak ada yang bertuah. Namanya juga benda mati. Makanya sangat disayangkan sekali manusia sebagai makhluk hidup itu bisa dirusak dengan benda mati. Ya itulah perkara hati. Makanya ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ingin mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, aku tahu bahwasanya engkau adalah batu yang tidak istilahnya bukan batu yang istimewa, tetapi aku melihat Nabi SAW menciummu, maka aku menciummu. Nah sekiranya Nabi SAW tidak mencium, mana mungkin Umar ibn al-Khattab itu mencium. Makanya tidak ada benda keramat, itu tidak ada. Dia akan kalah dengan ayat-ayat Allah. Makanya benda-benda keramat itu bisa dihapuskan, bisa dihancurkan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, diruqyah dan lain sebagainya. Sebagian lagi menampakkan diri sebagai pemberi perintah tentang perkara-perkara gaib dan tempat-tempat barang yang hilang. Lalu orang-orang yang bodoh datang bertanya kepadanya tentang barang-barang yang hilang, kemudian memberi kabar tentang keberadaan barang tersebut atau mendatangkan dengan bantuan syaitan. Nah ini memang cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya. Kepada kaum muslimin memang cobaan. Sejauh mana mereka itu memperhatikan akidah mereka, sejauh mana mereka memperhatikan keislaman mereka. Jangan hanya sebagai Islam KTP saja, Islam yang tertera di dalam KTP. Ya. Sebagian mereka menampakkan diri sebagai wali yang memiliki karomah dalam hal-hal yang luar biasa, seperti memasukkan ke dalam api tetapi masuk ke dalam api tetapi tidak terbakar. Nah kalau seperti itu diruqyah aja itu apinya insya Allah bisa itu. Makanya segala sesuatu yang seperti ini itu akan kalah dengan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang membuka tabirnya. Ya, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Memukul dirinya dengan pedang atau dilindas mobil. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, apabila engkau melihat orang berjalan di atas air, terbang di atas udara, makan beling dan lain sebagainya, maka kembalikanlah amalnya dia dengan sunnah Nabi SAW. Jikalau dia melakukan tersebut tetapi dia itu jauh dari sunnah Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya mereka adalah di atas kesesatan. Ya, ini adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Dilindas mobil tetapi tidak sedikit pun terluka atau keanehan yang lain yang hakikat sebenarnya adalah perbuatan syaitan yang diperjalankan melalui tangan mereka untuk membuat fitnah di antara manusia. Atau bisa jadi hanya perkara ilusi yang tidak ada hakikatnya. Bahkan hanyalah tipuan halus dan licik yang mereka lakukan di depan pandangan mata, seperti perbuatan tukang sihir Fir'aun dengan menipu tali-tali dan tongkat-tongkat yang seakan menjadi kalajengking dan ular. Ya. Nah, kenapa sihir ini membatalkan keislaman seseorang? Ya, sihir pada hakikatnya merupakan suatu amal atau satu amal perbuatan untuk mendekatkan diri kepada syaitan, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena syaitan kafir. Makanya hukum asal sesuatu itulah nanti apabila ada pendukung-pendukungnya itu, maka dia akan dihukumi sama. Ya, riba itu haram, jual beli itu
halal. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, segala sesuatu yang mendukung daripada jual beli itu akan menjadi halal kecuali ada dalil-dalil khusus yang mengharamkannya. Kemudian riba yang hukum asalnya itu haram, maka pendukung daripada riba itu semuanya haram. Apakah ada dalil khusus yang menunjukkan kehalalnya? Bisa jadi ada. Ya. Ada salah seorang sahabat yang menyatakan riba itu halal, tapi saya lupa riba apa itu, ya. Nah, karena pengaruh sihir tidak akan terjadi kecuali tukang sihir melakukan praktek-praktek dan ritual kufur. Nah, ini adalah cara-caranya. Jeluntrungnya adalah apa? Yaitu hubungan dia dengan syaitan, jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jalan-jalan yang dipakai oleh dia atau tata cara yang dipakai oleh dia adalah ritual-ritual kufur yang menyelisihi syariat. Ya. Allah berfirman, ya, padahal Sulaiman tidaklah kafir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina yu'allimuna an-nasa sihra. Dan Sulaiman tidaklah kafir. Artinya apa? Orang yang mempelajari sihir itu kafir. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengajarkan sihir sama sekali. Dan yang mengajarkan sihir itu siapa? Syaitan. Walakinna syayatina yu'allimuna an-nasa sihra. Tetapi para syaitan tersebutlah yang telah mengajarkan sihir kepada mereka, dan syaitan itu hukum asalnya kafir. Makanya orang-orang yang mendukung syaitan terutama dalam masalah sihir seperti ini, di antara contohnya, maka dia juga kafir. Nah, ini sebuah kaidah yang harus kita fahami. Ya. Nah, hukum asal yang perlu kita pelajari itu adalah hukum asal sesuatu. Hukum asal air adalah suci. Ya. Hukum asal daripada baju itu adalah mubah. Kecuali ada dalil-dalil yang tidak membolehkan kita memakai baju-baju yang menjadi ciri khusus suatu kaum. Ya. Maka ketika kita mempelajari hukum asal dari suatu hukum, insyaallah ta'ala kita akan bisa memahami furu', cabang-cabang dari apa-apa yang menjadi pendukung daripada hukum asal tersebut. Nah, kembali ke buku kita, Ibnu Hubairah rahimahullah berkata, para ulama telah bersepakat bahwa sihir memiliki hakikat, kecuali Abu Hanifah rahimahullah, karena ia berpendapat sihir tidak memiliki hakikat, tetapi yang sahih adalah memiliki hakikat. Nah, kenapa dijelaskan oleh para ulama memiliki hakikat? Karena ada hasil daripada pengaruh sihir tersebut. Yang tadi sudah saya jelaskan, seperti orangnya jadi stres, mati, ya, kemudian gila dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hakikat. Makanya disebut hakikat itu ada, kecuali al-Imam Abu Hanifah. Ya, makanya di sini ijma para ulama bahwasanya yang namanya sihir itu memiliki hakikat. Artinya bisa dilihat dengan mata kepala. Hakikat sihir, sebenarnya sihir memiliki hakikat. Dalil-dalil dan athar-athar mengenai hal itu dari para sahabat tabi'in dan salaf umat ini sangatlah banyak. Dan bahkan kita sendiri pun juga melihat bahwasanya sihir itu memiliki hakikat juga. Kita lihat secara detail juga, secara nyata di kehidupan kita. Mungkin saya atau antum, di antara antum pernah melihat adanya hasil daripada sihir. Nah, itulah kenyataannya, karena memang ada sihir itu ada. Dan kalau tidak salah ada terdapat sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW juga terkena sihir, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menyembuhkan beliau.
Ya. Kemudian sihir masuk dalam syirik dari dua aspek. Ya, makanya apa? Sihir itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Yang pertama, menggunakan jin dan syaitan serta mendekatkan diri kepada mereka dari selain Allah Ta'ala dengan apa yang mereka kehendaki. Jelas ini, jelas, sangat jelas sekali. Karena memang hakikat syirik itu seperti itu, yaitu apa? Mendekatkan diri kepada selain Allah. Makanya sejajar antara sihir dengan syirik, sejajar itu. Yang kedua adalah mengklaim mengetahui perkara gaib dan menyayangi Allah Ta'ala dalam perkara yang menjadi kekhususannya. Makanya mengetahui perkara gaib ini adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Ya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat berkata, apakah itu wahai Rasulullah? Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haknya. Nah, maksud daripada haknya bagaimana? Kalau orang tersebut membunuh maka harus dibunuh atau yang disebut dengan qisas. Kalau dia mencuri maka dipotong tangannya. Kalau dia minum khamr dicambuk. Kalau dia berzina, kalau sudah menikah maka dia dirajam sampai mati. Kalau belum ya dicambuk 80 kali atau 100 kali kemudian diasinkan selama 1 tahun. Ya. Dan seterusnya mengenai tentang hukum-hukum Islam. Makanya walaupun dia itu telah mengucapkan la ilaha illallah, apabila dia menyelisihi hak-hak Allah maka tetap dia harus dihukum. Ya. Memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang dan menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bahaya sihir terhadap pribadi dan kehidupan masyarakat diantaranya awalnya membuat seseorang sakit dan menjadikan terbaring di tempat tidur. Terkadang sakitnya menjadi sebab ia terbunuh, gila atau semisalnya. Makanya kadang kita temui di masyarakat kita itu, dia itu sakit tetapi kalau didiagnosa di dokter nggak ketahuan. Pernah nggak antum lihat kayak gitu? Pernah kan? Saya juga pernah lihat kayak gitu. Jadi dokter itu tidak bisa mendiagnosa, tidak masalah. Luar dan dalam secara organ tubuh itu tidak masalah. Gitu loh. Nah kemudian dibawa kepada orang pintar dalam tanda kutip. Akhirnya ketahuan bahwasanya si fulan ini kena apa? Kena sihir dan lain sebagainya. Makanya apa? Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, ya, di antara ruqyah rumah itu adalah dibacakan surat Al-Baqarah. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala. Bacakan surat Al-Baqarah. Ya. Bagaimana rumah tersebut akan terjauh dari sihir dan lain sebagainya jikalau orangnya yang di dalam itu tidak pernah baca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Bisa juga sakitnya tersebut menjadi sebab ia pergi dari tempat tinggalnya, keluarga dan rumahnya sehingga berkeliaran di jalan-jalan. Makanya di antara salah satu cara menyembuhkan ya orang gila itu adalah dengan dibekam. Kemudian diruqyah. Ya. Dan itu salah satu orang yang spesialis ruqyah dan bekam itu pernah bercerita kepada saya seperti itu. Bisa. Ya. Kemudian sihir dapat membawa permusuhan antara keluarga dan masyarakat. Perbuatan sihir dapat menjerumuskan manusia ke dalam perkara yang dilarang agama. Sihir menyusupkan banyak perasaan was-was dalam kehidupan seseorang
dan tidak tenang. Sihir menanamkan keraguan-raguan antara seseorang dengan anggota keluarganya, baik terhadap anak-anak ataupun istrinya. Sihir menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara individu-individu masyarakat dan menimbulkan kedengkian serta hasad. Sihir menebarkan kehinaan di antara anggota masyarakat. Sihir mengubah masyarakat muslim yang tadinya menjaga agama dan akidahnya menjadi masyarakat yang terjatuh pada perbuatan syirik. Nah, tidaklah hukum asal perbuatan itu hukum asalnya adalah buruk, maka pengaruh-pengaruhnya juga buruk. Ya, makanya apa? Dikatakan oleh seorang ahli syair mengatakan araftu syarra la lisyarri bal litauqih. Aku mengetahui, mengilmui tentang sebuah keburukan itu adalah untuk aku jauhi, bukan untuk terjatuh di dalamnya. Makanya kita sangat penting sekali untuk mempelajari akidah, tetapi juga penting untuk mempelajari pembatal-pembatal daripada akidah. Supaya kita tahu, ya, ketika kita dalam kebaikan, senantiasa dalam kebaikan, tidak terjatuh ke dalam keburukan. Ya, maka jelas sekali bahwa perbuatan sihir merupakan penyakit paling berbahaya yang menjangkiti masyarakat sehingga merusak bangunan dan merobohkan sendi-sendinya. Dengan sebab sihir tersebut tersebarlah permusuhan, penodaan kehormatan, terbunuhnya orang-orang yang baik, dicurinya harta benda. Belum lagi dalam perbuatan tersebut mengandung syirik kepada Allah dan kufur kepadanya. Ya, akhirnya masyarakat tersebut kehilangan tujuan agung dan cita-cita mulianya. Dapat disimpulkan bahwa sihir adalah kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan dengan ketentuan bahwa ia akan melakukan berbagai keharaman atau kesyirikan. Makanya orang-orang yang atau orang tukang sihir, dukun dan lain sebagainya itu, mereka itu, ya, kalau kita lihat secara zahir, mereka itu melakukan perkara-perkara yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara bentuk sihir itu, ya, adalah menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan darah haid. Ya. Nah, bentuk pelecehan semacam ini mengeluarkan seorang pelakunya itu dari agama Islam. Mana mungkin kalamullah, ya, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul hadits, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Harus diagungkan karena apa? Kalamullah itu adalah azim, besar, agung. Nah, kemudian dilecehkan oleh sebagian manusia yang mereka itu adalah semuanya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Apabila seorang itu melakukan hukum asal dari perbuatan tersebut, maka dia menjadi pendukungnya dan dia akan menerima akibat dari hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan sihir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari terkena sihir, ya, mengokohkan akidah kita, mengamalkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas tauhid. Wallahu alam bis shawab. Ada pertanyaan, dipersilakan.